Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dasar jual beli. Pengertian dasar jual beli. Pengertian jual beli secara bahasa yaitu adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah adalah menyerahkan hak kepemilikan suatu barang yang berharga dengan cara barter atau penukaran yang telah mendapatkan persetujuan, atau menyerahkan hak kepemilikan suatu manfaat yang mubah secara permanen dengan suatu harga yang berharga. Sedangkan dasar jual beli tersebut ada pada firman Allah pada Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalallahu al-bai'a wa harramar riba. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Sedangkan dasar tersebut ada juga pada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Afdalul kasabi amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Rawahu Tabrani. Artinya, pendapatan yang paling utama dari seseorang adalah hasil dari usaha sendiri dan hasil jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Tabrani. Syarat dan rukun jual beli. Syarat rukun jual beli yaitu syarat penjual dan pembeli: 1. Akal, yaitu mempunyai akal. 2. Baligh atau bisa disebut dengan dewasa. 3. Atas kemampuan sendiri. 4. Bukan pemboros, orang yang tidak boleh mentasyarufkan hartanya. Syarat-syarat barang yang akan dijual belikan yaitu: 1. Barang itu suci. 2. Barang itu bermanfaat. 3. Barang itu memiliki sendiri atau milik orang lain yang mewakilkan untuk dijual. Syarat-syarat ijab qabul. 1. Yaitu antara ijab dan qabul tidak dipisahkan dengan kata-kata yang tidak ada hubungan dengan jual beli. Antara ijab dan qabul tidak dipisahkan dengan diam dalam jangka waktu lama. 3. Antara ijab dan qabul harus sinkron. 4. Terdapat kata-kata ta'liq, yaitu digantung pada sesuatu dalam akad ijab qabul. 5. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu. 6. Ijab dan qabul harus diucapkan. Rukun jual beli ada 5, yaitu penjual disebut al-aqid, yakni bai. 2. Pembeli atau mushturi. 3. Adanya sesuatu, yaitu barang yang mau dijual. 4. Ada uang atau alat penukar barang. 5. Ijab dan qabul. Tapi menurut Imam Nawawi, ijab qabul tidak diperlukan jika hal ini sudah dianggap menjadi kebiasaan. Larang-larangan dalam jual beli. 1. Jual beli yang sah tapi terlarang. 1. Jual beli dengan harga di bawah atau di atas harga pasar. 2. Jual beli barang yang sudah dibeli atau dalam tawaran orang lain. 3. Jual beli barang yang ditimbun. 4. Jual beli untuk alat maksiat. 5. Jual beli dengan cara menipu. 6. Jual beli yang mengandung riba. Jual beli terlarang dan tidak sah. 1. Jual beli sperma binatang. 2. Jual beli ternak yang masih dalam kandungan induknya. 3. Jual beli buah-buahan yang belum nyata masanya. Kesalahan-kesalahan umum praktek jual beli di masyarakat. Yang pertama, menjual barang-barang tanpa diperbarui dengan melampaui batas 2 kali lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar. Ini maksudnya ketika suatu penjual sudah memiliki stok banyak, kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, kemungkinan persediaan stok di toko lain itu sedang sangat sedikit, sehingga ini dimanfaatkan oleh si penjual untuk mendapatkan untung lebih banyak. Contoh yang kedua, seorang penjual yang memiliki banyak sekali persediaan barang di tokonya dan ternyata sudah hampir
mengalami masa kadaluarsa, maka si penjual itu akan menjual barang tersebut dengan harga murah tapi dengan kualitas yang sangat buruk. Yang kedua yaitu menjual barang dengan iming-iming palsu akan mendapatkan bonus lebih dengan harga yang murah. Contohnya seperti ketika penjual melakukan promosi di sosial media, dia akan mengatakan bahwa produk ini murah, kualitas oke, dan produk ini original. Kemudian ketika seseorang membeli produk tersebut, dia akan merasa tertipu karena harga yang ditawarkan sangat mahal, berbeda dengan apa yang dikatakan ketika melakukan iklan tersebut. Ketiga yaitu menambahkan sesuatu pada timbangan untuk menentukan suatu harga. Contohnya ketika seseorang ingin membeli gula di toko dan ternyata si penjual sudah menambahkan sesuatu di dalam timbangannya agar terlihat berat, maka si pembeli akan merasa dirugikan karena mendapatkan gula yang sedikit tidak sesuai dengan timbangan. Manfaat dan hikmah jual beli tersebut yaitu yang pertama, masing-masing pihak merasa puas. Yang kedua, penjual dan pembeli yang berlapang dada ketika mengadakan tawar-menawar akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan adanya jual beli akan menjauhkan orang dari memakan dan memiliki harta dengan cara yang batil atau tidak benar. Yang terakhir yaitu manfaat jual beli untuk nafkah keluarga. Baik, sekian dari penjelasan kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.